Aku Rini, 35 tahun ingin berbagi kisah yang tak akan bisa aku lupakan ketika pulang mudik lebaran itu di dalam bus malam. Aku mendapatkan pengalaman indah itu bersama Pak Paiman 50 tahun. Awalnya dia ini ngeselin banget, tetapi siapa sangka setelah malam tiba di dalam bus itu malah menjadi sebuah kisah yang sangat membahagiakanku. Dan inilah cerita selengkapnya, simak ya guys. Sore yang cerah, aku duduk sambil sesekali menatap jam dinding yang ada di kantor pemberangkatan bus yang akan membawaku pulang mudik ke kotaku. Menunggu adalah pekerjaan yang meresahkan bagiku, terutama menunggu sesuatu hal yang baru seperti ini. Perjalanan dengan bus malam merupakan perjalananku yang pertama, karena biasanya aku lebih suka naik kereta api. Kulihat orang-orang di sekitarku dengan beragam aktivitas mereka. Ada beberapa calon penumpang yang saling bercakap-cakap, bahkan bersendau gurau satu sama lainnya. Karena sendirian, maka yang dapat aku lakukan hanyalah diam menunggu. Waktu telah menunjukkan pukul 17.15 dan tempat pemberangkatan mulai dipadati calon penumpang. Tapi aku tak tahu apakah mereka akan seperjalanan dengan aku atau tidak. Karena sudah ada 3 bus yang siap berangkat dengan arah yang berbeda. Kulihat tiket keberangkatan dan berjalan mendekati nomor bus yang dimaksud dalam tiket. Setelah memasuki bus itu, tanpa kesulitan, aku temukan tempat dudukku nomor 31. Aku agak lega. Ternyata nomorku tepat di samping jendela, sehingga keinginanku untuk dapat melihat pemandangan luar terkabul. Meskipun aku sadar bahwa tak banyak yang akan aku lihat karena ini merupakan perjalanan malam hari. Dan jendela bus ber-AC secara permanen tak dapat dibuka. Kulihat keluar jendela dan secara tak sengaja aku memperoleh pemandangan yang menyegarkan. Pemandangan yang menyegarkan. Otakku adalah lelaki ganteng tentunya. Sudah sejak tadi ku cari-cari pemandangan seperti ini, tapi baru aku dapatkan pada saat busku akan segera berangkat. Kenapa laki-laki itu tidak ada sedari tadi? Gumamku dalam hati. Kulihat laki-laki itu dari kaca jendela bus. Kemudian otakku mulai berimajinasi. Jika saja dia yang duduk di sebelahku, pasti perjalanan mudikku ini jadi lebih mengasyikkan. Tapi aku sadar seketika bahwa khayalanku tersebut tak mungkin jadi kenyataan. Ketika seorang perempuan berumur 45-an meletakkan sebuah tas di samping tempat dudukku. Belum hilang rasa kagetku, perempuan tersebut memanggil sebuah nama sambil ngeloyor keluar dari bus. Buset, apes banget aku hari ini, gumamku dalam hati. Awak bus sudah bersiap-siap untuk memberangkatkan bus dengan memberi peringatan pada calon penumpang agar segera naik. Kulihat di dalam bus juga mulai penuh, tapi perempuan yang mengagetkanku tadi belum juga menduduki kursinya di sampingku. Bus mulai bergerak, tapi kursi di sampingku masih cuma terisi tas dari perempuan tadi. Aku tak peduli lagi dengan siapapun yang akan duduk di sampingku. Malahan aku berpikiran kalau memang hanya terisi tas itu saja, malah dapat memberiku keleluasan dalam perjalanan ini. Aku akan buat bantal tasnya dan menikmati perjalanan ini dengan tidur nyenyak dengan 2 kursi. Perhatianku sekarang ada pada pemandangan yang muncul di jendela. Tapi tak beberapa lama kemudian, aku dikejutkan dengan suara lelaki yang bersusah payah memindahkan tas di samping tempat dudukku. Kemudian, lelaki tersebut duduk di sebelahku sambil berkata, "Permisi ya Mbak." Aku hanya tersenyum
dan tak mengeluarkan kata-kata, karena masih bingung dengan apa yang terjadi. Lalu, dengan rasa penasaran, aku bertanya pada pria tersebut, "Pak, apa benar nomor tempat duduknya? Soalnya, tadi yang meletakkan tas di sini seorang wanita." Sambil tersenyum, dia menerangkan kalau perempuan yang meletakkan tas itu tadi adalah istrinya. Kemudian dia melanjutkan dengan pertanyaan, "Apa Mbak keberatan saya duduk di sini?" "Wah, enggak kok, Pak." "Jangan pura-pura, pasti kamu kecewa ya, karena yang duduk di sebelahmu orang tua yang sudah beristri lagi." "Enggak kecewa kok, lagi pula Bapak juga kelihatan masih muda kok." "Jangan basa-basi, umurku udah 50 tahun kok dibilang muda." Sekilas kulihat senyumnya, dan segera aku tolehkan wajahku ke jendela kembali untuk menghindari tanya jawab lagi dengannya. Karena aku merasa malu dengan tanya jawab yang baru saja terjadi. Pemandangan di luar bus mulai gelap dan lampu di dalam bus terang benderang, sehingga terpantullah wajah orang yang duduk di sampingku di jendela kaca. Kuperhatikan dengan serius, tinggi sekitar 160 cm, kulit kuning agak kecoklatan, rambut hitam, wajah lumayan. Tak salah aku tadi kalau bilang dia masih muda, gumamku dalam hati. Setelah sekian lama perjalanan, bus memasuki antrian ke dalam feri. Bus berhenti, sopir dan awak bus turun, diikuti oleh beberapa penumpang yang ingin ke toilet. Aku duduk santai dengan pandangan lurus ke muka dan berusaha memejamkan mata tapi tak berhasil. Ku coba merebahkan kursiku tanpa mengganggu orang di sebelahku yang saat ini lagi asyik membaca majalah. Dalam keadaan bus berhenti, aktivitas yang aku buat-buat dengan berganti-ganti posisi duduk supaya tak bosan. Ternyata, tanpa aku sadari mengundang perhatian pria di sampingku itu. "Ngantuk ya?" tanyanya. "Iya, tapi nggak bisa tidur, Pak." "Masih sore gini kok bisa ngantuk?" "Capek, Pak." Sebenarnya, aku tak menyesal duduk di samping lelaki itu, tapi obrolannya seringkali kurang asyik. Kekuranganku adalah aku sangat kaku dengan orang yang baru aku kenal, terutama lelaki. Kemudian, kami mengobrol panjang lebar dengan berbagai persoalan. Bahkan kami juga sudah saling berkenalan. Sampai tak terasa, kalau bus sudah masuk ke dalam feri. Setelah feri jalan, sopir bus mematikan mesin serta semua lampu bus dan menyilangkan penumpang naik ke feri. Tapi, karena malas keluar, aku berusaha merebahkan tempat dudukku agar bisa tertidur. Pak Paiman bertanya padaku, "Enggak turun, Rin?" "Malas, Pak. Saya mau tidur saja di sini," sahutku. Sekitar 1 jam kemudian, samar-samar dalam tidurku terdengar suara gaduh penumpang yang kembali ke bus. Rupanya feri telah sampai dan bus akan segera melanjutkan perjalanannya. Tapi mataku masih sulit terbuka. Setengah sadar aku bertanya, "Jam berapa sekarang, Pak?" "Baru pukul 21.00. Dengan setengah sadar, aku tegakkan kembali kursiku agar penumpang di belakangku tak terganggu. Bus bergerak keluar dari feri dan dalam 30 menit berbelok ke kanan dan berhenti di sebuah rumah makan. Kali ini, aku segera turun karena sudah lapar sekali. Aku langsung mengambil makanan yang telah disiapkan serta menyerahkan sobekan tiketku pada pegawai yang menghidangkan makanan. Selesai makan aku segera ke toilet, lalu kembali ke bus. Aku merasa segar kembali. Tiba-tiba, aku merasa punggungku ditepuk orang. Aku toleh ke belakang, dan yang aku lihat adalah Pak Palman. "Kalau acara makan kamu cepat sekali, turun duluan, nggak nunggu aku," ucapnya tanpa memberiku kesempatan bicara. "Turun duluan saja dapat makan sedikit, apalagi nunggu, Pak. Pasti keburu habis," gurauku untuk menangkis olokannya. Perjalanan berlanjut melewati jalan aspal. Beruntunglah dalam perjalanan ini cenderung sepi. Tapi
Bila berpapasan dengan truk atau sesama bus, maka salah satunya harus turun dari jalanan aspal. Hal ini membuat bus bergerak ke kiri dan ke kanan. Kali ini, bapak yang duduk di sebelahku itu sangat diam. Tapi, aku tidak tahu apakah dia tidur atau masih terjaga karena lampu di dalam bus dimatikan. Setelah 2 jam berjalan, bus mulai memasuki daerah tanjakan dengan jalan yang berliku-liku. Ketika menikung sopir, tidak mengurangi kecepatan sama sekali. Barang-barang di bawah kursi penumpang mulai berserakan, tak terkecuali sandal dan sepatu penumpang yang dilepas. Aku sama sekali tidak khawatir dengan hal itu, karena sepatuku tidak pernah aku lepas. Tapi tidak bagi pria di sebelahku. Dia kelihatan bingung mencari sandal kanannya yang hilang entah kemana. Aku mencoba menenangkan. "Pak, nanti saja dicari, kalau bus berhenti dan lampunya dinyalakan, pasti ketemu." Bukannya tenang, tapi dia malah marah. "Jangan bercanda, ayo bantuin cari." "Percuma, gelap Pak, nggak kelihatan apa-apa," jawabku. Belum berusaha sudah nyerah. "Bukannya menyerah Pak, tapi aku kan tidak ikut punya sandal. Kalau kaki Bapak juga bisa dilepas, mungkin juga ikut hilang ya. Hehehe," candaku. Dalam remang-remang, aku lihat dia mendongakkan kepala dan menghentikan pencariannya. Dan dengan cepat, tangannya mencubitku. Untung bisa aku tahan suaraku. Tapi rasa cubitan itu benar-benar sakit. Pak Paiman ganti tersenyum dan tak melepaskannya dan berkata pelan, "Untung tanganku ini gak bisa dilepas. Kalau bisa pasti sudah merah semua kamu karena cubitannya." Ku pegang tangannya itu sambil memohon, "Maaf Pak, tolong lepaskan, nanti aku bantuin." "Kalau kamu bohong akan aku cubit lagi ya." Iya, jawabku sambil menengok ke bagian belakang bus kalau ada kursi kosong untuk pindah tempat dan menghindarinya tapi tak aku temukan. "Cari apa, Rin? Kursi belakang sudah penuh, tinggal sebelah sopir kalau mau pindah," bisiknya di telinga kiriku. "Ah, enggak kok, Pak. Ternyata siasatku sudah terbaca. Ayo cepat carikan sandalku sebelum benar-benar hilang." "Sebentar, Pak. Masih sakit nih," jawabku tak mau kalah. "Oh, pingin lagi ya?" serunya lagi. Iya. Lalu aku ambil dari saku jaketku senter kecil yang biasa aku bawa dan menyalakannya. Kuarahkan senterku ke sandal kirinya untuk melihat bentuknya. Dengan bantuan senterku, akhirnya terlihat sandal kanannya itu yang terjepit oleh kaki belakang kursinya dan dinding bus. "Sudah ketemu ini sandalnya, Pak." "Mana?" "Kejepit di bawah kursi Bapak. Dari bawah kursiku tanganku nggak sampai. Coba Bapak ambil sendiri, mungkin tangan Bapak sampai," ucapku. Belum selesai penjelasanku, dia sudah membungkuk dan berusaha mencari-cari dengan tangannya, tapi usahanya gagal. "Rin, coba kamu saja yang ambil tapi lewat sini," sambil menunjuk ruangan di antara kedua kakinya. "Yang benar, Pak." Meskipun dia memakai celana jeans, tapi tetap saja rasanya nggak benar. Dan dengan berbisik, dia menenangkanku kalau hal itu nggak apa-apa karena lampu di dalam bus gelap, sehingga tidak akan ada yang melihat. Akhirnya, aku turuti kemauannya itu. Aku masukkan tanganku ke bawah tempat duduknya untuk meraih sandal yang terjepit. Usaha pertama gagal karena tanganku tak sampai. Lalu semakin aku membungkuk lagi, hingga mukaku hampir mengenainya. Tangan kananku sudah menyentuh sandal yang terjepit, tapi aku masih belum dapat meraihnya. Semakin aku benamkan mukaku, dan tiba-tiba bus bergerak agak keras, sehingga aku hampir terjatuh. Untungnya, tangan Pak Paiman dengan cepat menarik kepalaku, dan kedua kakinya mengapitku, sehingga kepalaku terhindar dari bagian belakang kursi di depannya. Tapi, akibatnya alat kerja kreatifnya itu spontan aku dapatkan meskipun masih tertutup, tapi aku yakin dia menyadarinya. Dan akhirnya, aku dapatkan sandal yang terjepit itu.
Dengan bersusah payah, aku berdiri dan akhirnya berhasil kembali ke tempat dudukku. Lalu aku berikan sandalnya itu dengan tangan kananku. Aku duduk lega sambil menghirup udara sebanyak-banyaknya, dan aku lihat dia memakai sandal itu di kaki kanannya, serta mengikatkan talinya dengan teliti sambil berbisik. "Terima kasih ya." Setelah minum dari botol aqua yang ada di tasku, tangan kananku kembali memegang kakiku yang tadi kena cubitannya. Tanpa aku sadari, ternyata Papa Iman melihatnya dan berkata lirih, "Masih sakit ya? Maaf ya." Tapi aku tetap diam. "Sini aku sembuhin," bisiknya sambil menggerakkan tangannya itu. Aku pun menjadi terlena. Malam semakin larut dan Papa Iman semakin nekat. Dia semakin mendekatiku. Kumiringkan diriku agak ke kiri dan aku nyawang wajahnya. Aku sudah semakin lupa dengan keadaan saat itu, yang di dalam bus, aku dan Pak Palman saling berusaha. Akhirnya, di malam yang gelap di dalam bus itu, Pak Paiman yang penuh pengalaman, itu membuat anganku mengawang-awang. Aku lihat penumpang di sekitarku masih terlelap. Kulihat jam di saku jaketku menunjukkan pukul 1 pagi. Keberanian Pak Paiman pun semakin bertambah. Pak Paiman memberikan perintah dengan berbisik. Segera aku buka selimut yang ada di bas itu untuk penutup. Selanjutnya, dengan penuh semangat, Pak Paiman pun mulai bekerja kreatif. Di dalam bas yang berjalan itu, aku mendapatkan bonus yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, bus bergoncang setelah berpapasan dengan truk. Akibat goncangan itu, terciptalah sebuah kejutan yang membuatku benar-benar lupa daratan. Kerja kreatif Pak Paiman semakin cepat seperti mesin jahit. AC bus yang dingin tak dapat menahan butiran keringatnya. Kira-kira 15 menit berlalu ketika aku merasa akan segera memperolehnya. Aku pun berbisik, "Sepertinya ini akan segera sampai, Pak." "Bapak ikut ya," bisiknya seraya berusaha mengejarku. Akhirnya kami berdua pun tiba dengan sempurna secara bersamaan. Berdua kami menghela napas panjang. Pak Paiman kemudian mengambil beberapa lembar tisu. Setelah selesai bersih-bersih, aku sempat melihat jam di sakuku. Aku lihat pukul 2.51 sebelum akhirnya tertidur pulas. Aku terbangun oleh suara gaduh awak bus serta penumpang yang siap-siap turun. Aku lihat jendela bus sudah terang benderang. Kuambil botol aqua dari tas dan minum sampai tak tersisa isinya. Kupandangi Pak Paiman yang duduk di sebelah kiriku masih tidur dengan raut muka bahagia. Sisa perjalanan, aku perkirakan tinggal 1 jam lagi. "Jam berapa ini, Rin?" tanya Pak Paiman mengagetkanku. "7:30, jawabku. "Nanti kamu ada yang jemput, Rin?" "Tidak ada, Pak. Paling naik ojek saja nanti." "Kamu ikut Bapak saja cari penginapan dulu ya," ucapnya sambil tersenyum penuh harap. Pertanyaan Pak Paiman itu menjadi penutup cerita perjalananku dengan bus ber-AC itu. Jawabanku akan pertanyaannya yang terakhir itu hanyalah anggukan kepalaku saja. Selanjutnya, pasti semuanya tahu apa yang terjadi antara aku dan Pak Paiman yang melanjutkan acara di bus itu di penginapan. Tamat. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.